Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Anak SD, podcastnya Anak Seni dan Desain. Aku Detri yang kali ini bakal nemenin kalian di episode kali ini. Oke, di depan kita udah kelihatan nih ada akang-akang yang keren dari Himasra. Tapi sebelum itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal sama kata sayang, tapi udah sayang di ghosting. Aduh, semoga jangan ya akang-akang di sini jangan ada yang di ghosting. Oke, Akang, boleh perkenalan dulu sebelumnya ada siapa aja, dari prodi apa, angkatan berapa, dan sekarang di Himasra menjabat sebagai apa? Oke, mangga. Ini ketua boleh dulu. Dari siapa dulu? Kenalin, nama aku Muhammad Irsyad Alfarisi, akrab disapanya Icat. Akang Icat. Okay. Aku dari Prodi Pendidikan Seni Rupa, angkatan 23, dan sekarang ngejabat jadi ketua himpunan di Himasra. Oh, keren banget. Tapi di sini tuh di sebelah Akang Icat ada Akang siapa nih? Oke, perkenalkan nama saya Sahrul Dea Putra. Saya di sini sama dari Prodi Pendidikan Seni Rupa angkatan 2023, dan saya di Himasra sebagai ketua bidang di bagian pengembangan sumber daya manusia. Oh, luar biasa. Orang-orang keren banget ya yang mampir ke podcast ini. Tapi sebelum itu, teman-teman penasaran dan aku juga penasaran sih apa itu Himasra. Akang-akang di sini boleh dijelasin apa sih Himasra itu dan apa aja kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di Himasra? Saling melengkapi aja ya? Boleh. Oke. Jadi Himasra itu sebuah wadah bagi para himpunan. Jadi Himasra itu sebuah wadah bagi para mahasiswa di seni rupa, di mana mereka bisa menyalurkan minat bakat mereka terhadap 3 bidang kesenian di seni rupa. Yang pertama ada murni, yang kedua ada desain, yang ketiga ada kriya. Nah, di sini juga selain kita mewadahi mereka, kita juga memberikan mereka bantuan dalam urusan birokrasi ataupun urusan-urusan lainnya di mana itu berhubungan dengan kesenian dan juga perkembangan minat dan bakat mereka. Jadi aktivitas-aktivitas juga bakal kita wadahi untuk mereka. Ya. Jadi selain itu kita juga tentu mewadahi semua aspirasi dari teman-teman mahasiswa yang ada di Prodi Seni Rupa ini, mulai dari ya betul tadi ada dari murni, kriya, desain, dan kita juga jangan lupa kita ada pendidikan. Yes. Nah, di mana itu kewajiban kita pastinya untuk mewadahi teman-teman yang sangat minat kepada pendidikannya gitu. Dan program-programnya kurang lebih ada kaitannya juga dengan kesenian dan pendidikannya. Pasti selama proker-proker dilaksanakan tuh pasti ada gitu hal-hal yang seperti itu. Wow, luar biasa ya. Berarti Himasra ini sebagai wadah buat anak-anak yang ada di seni rupa ya, Kang ya? Iya, betul. Jadi selain matkul, tapi ada juga kegiatan organisasinya gitu ya. Iya. Keren banget. Tapi dengar-dengar ini tuh Himasra katanya himpunan tertua ya di FSD. Apa betul itu, Kang? Betul. Oh, betul. Aku sih penasaran ya, dan tentunya teman-teman juga pasti penasaran. Boleh diceritain gak sih, Kang, gimana sih ceritanya perjalanan Himasra ini? Jadi sejarahnya ya. Iya. Himasra itu tua banget. Pokoknya pendidikan seni rupa itu merupakan salah satu 5 prodi pertama yang ada di UPI. Jadi bisa dibilang sejarah Himasra itu bersamaan dengan didirikannya juga IKIP pada 1961. Hingga pada akhirnya 2 tahun Himasra berjalan. Asalnya Himasra itu namanya IMASRA, Ikatan Mahasiswa Seni Rupa. 2 tahun kemudian diganti menjadi Himasra, Himpunan Mahasiswa Seni Rupa. Dan sejarahnya mungkin juga bakal bersinggungan dengan pendidikan seni tari, pendidikan seni musik, yang itu juga salah satu himpunan tertua setelah Himasra. Lalu kemudian itu waktu awal mula Himasra tuh sebetulnya kita bukan berada di Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, tapi ada di Fakultas Keguruan Sastra dan Seni FKSS. Lalu kemudian setelah itu berganti nama jadi Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Nah, lalu kemudian di tahun 2014 kalau tidak salah itu jadi FPSD lah, ada gitu. Dan di situ
Himasra ya seperti sekarang lah gitu, memiliki tetangga-tetangga yang memang ada di ranah seni dan desain itu. Wah, berarti emang udah ini banget ya, sesepuh banget gitu, himpunan sesepuh, fakultas sesepuh. Berarti akang-akang ini tuh angkatan tahun berapa ya Kang kalau misalnya ditotalin dari awal? Udah banyak banget ya, nggak kehitung ya? Iya, udah banyak banget. Tapi ini tuh di sini kayak sering banget orang yang nyamain seni sama desain. Padahal itu tuh beda kan ya Kang ya? Beda. Aku penasaran banget sih dalam konteks berkarya apa sih bedanya gitu? Dalam konteks berkarya mungkin kita juga harus pisahin dulu ya antara seni dan desainnya itu sendiri. Karena yang paling mencoloknya itu bedanya seni dan desain. Seni itu tujuannya untuk mengekspresikan sebuah isu ataupun mengekspresikan diri sendiri. Sedangkan di mana desain itu lebih fokus kepada menjawab masalah. Jadi kalau kita ngebuat sebuah karya, tapi karyanya itu nggak menjawab masalah, melainkan aku ingin bikin ini karena aku ingin aja gitu, itu masuknya ke seni. Tapi kalau misalnya kalian bikin sebuah karya yang bentuknya itu produk ataupun packaging dan sejenisnya, itu masuknya ke desain karena menjawab sebuah masalah, ada kebutuhannya di situ tuh. Dan tambahan mungkin ya, kalau dari seni rupa atau apa ya, seni murni kita katakan, kalau seni murni di kita itu lebih apa ya, mengarah kepada elemen-elemen apa ya, pemaknaan, estetika dan kajian-kajian yang dituangkan dari seseorang terhadap permasalahannya, entah itu permasalahan pribadi, permasalahan kolektif atau permasalahan lingkungan, yang lalu kemudian dituangkan dalam karya dan menjadikan suatu pesan gitu untuk masyarakat. Nah, seni rupa itu biasanya bagian dari seni murni gitu. Nah, kalau dari desain itu sendiri saya sebetulnya kurang paham juga, tapi setahu saya kalau dari desain itu seni terapan gitu. Jadi desain mungkin fungsinya dari mereka itu lebih kepada untuk dikomunikasikan supaya bisa informasinya lebih dapat untuk umum. Nah, kalau kita di situ kan membawa pesan atau permasalahan yang mungkin itu bisa menjadi apa ya, suatu kritik sosial gitu dari para seniman-senimannya gitu. Bukan hanya sekedar apa ya, memberikan pesan saja gitu, tapi mencoba untuk menyadarkan untuk masyarakat umum gitu terhadap kondisi sekarang gitu. Bisa juga dibilang seni sebagai advokasi kalau itu. Ya. Berarti akang-akang di sini tuh emang dari dulu udah suka seni kayaknya ya. Ngedengar penjelasannya bener-bener detail banget. Ngomong-ngomong nih, by the way, akang-akang ini ke seni rupa tuh emang dari dulu udah suka seni atau karena gimana tuh ceritanya bisa ada sampai masuk ke prodi seni rupa ini? Tiba-tiba sih. Tiba-tiba, tapi udah suka ya? Jadi kalau aku sendiri awalnya karena suka menggambar, suka animasi, jadinya sekarang milihnya ke seni rupa aja kayak gitu. Ya. Sama juga ya Kang? Kalau saya pribadi sebetulnya memang ada dasar kemampuan menggambar waktu dari SMP ke SMK itu rutin menggambar. Terus waktu SMK tapi saya masuk ke DKV, desain komunikasi visual. Lalu kemudian masuk ke sini itu dikarenakan ingin mengkaji lebih dalam tentang seni gitu, bukan. Jadi sebetulnya sudah mengambil sebagian ilmu dari DKV, di mana itu desain brandingnya saya dapetin, dan buat mendapatkan branding yang lebih detailnya itu saya masuk ke seni rupanya gitu. Keren banget ya, berarti bener-bener seniman-seniman ya semua yang ada di sini. Akang boleh nih diminum dulu, ada minuman, kita santai-santai aja ngobrol santai. Ya, belum dibawain aku udah ngambil ya. Sekarang ini tuh ini ya Kang ya, mahasiswa seni kan identik sama eksplorasi dan kebebasan berekspresi. Kayak dari tampilan stylenya juga bener-bener keren-keren banget ya, unik-unik banget. Fashion anak seni tuh identik ya, kayak keren banget. Gimana nih Himasra menjaga keseimbangan antara aspek akademik dan eksplorasi artistiknya? Oke. Jadi kalau dari pandangan aku sendiri sebenarnya kita itu nggak harus ngejaga keseimbangan di antara dua tersebut, karena dari kita sendiri
kesenian kita ini selalu didampingi dengan pendidikan. Makanya kalau dibandingin dengan mungkin jurusan-jurusan seni yang lain yang bisa dibilang gayanya lebih hebat lah ataupun apa, kita bisa dibilang lebih ke arah berpendidikan itu. Karena kita kemanapun kita berada selalu didampingi dengan kata pendidikan ya. Makanya kita juga nggak harus menjaga apa-apa dalam keseimbangan itu karena pasti bakal terjaga dengan sendirinya. Setuju gak? Setuju. Ya, setuju ya. Dan kalau terkait mahasiswa yang nyentrik gitu ya di seni rupa itu sebetulnya bukan hal yang bukan hal yang aneh gitu, udah sering terjadi dan biasa gitu di lingkungan seni rupa. Dan itu mencirikan Ciri tentang eksistensi mereka gitu, atau kepribadian mereka seperti apa untuk memberikan pesona dirinya terhadap umum gitu. Nah, cuman memang betul tadi kata Irsyad kalau kita itu ada pendidikannya, maka dari itu dari kami juga sebisa mungkin masih tetap dalam dalam naungan pendidikan, tetap ya bisa mengedukasi juga gitu, maksudnya jangan jangan seenaknya lah. seenaknya juga gitu. Iya. Jadi ada batasan tertentu juga sebetulnya. Oke. Jadi meskipun kayak kreativitas sama akademik itu nggak ada yang menonjol salah satu, itu seimbang ya Kang ya? Oke. Terus ada nih ruang ekspresi dan kolaborasi, tentang menyebut-nyebut soal itu ya Kang ya. Himasra tuh jadi wadah buat anak seni rupa berekspresi dan kolaborasi. Biasanya lewat program apa tuh semangat bisa kelihatan gitu Kang? Program. Hmm. Ada kalau dari PSDM sendiri itu ada kita kan memang fokusnya pada pengembangan minat dan bakat, dan di situ ada beberapa divisi seperti murni, kriya, desain, terus ada olahraga, rohani, pendidikan. Nah itu tuh sangat mewadahi teman-teman yang memang beraktivitas terhadap bidang-bidang tertentu yang ada di situ gitu. Jadi dari setiap divisinya yang ada di situ mereka membuat program seperti contoh lah Parallel Horizon pada tahun kemarin itu memberikan wadah untuk mahasiswa aktif tentunya untuk bisa berpameran gitu di lingkup ya, itu maksudnya skalanya skala lokal kampus gitu, dan itu menjadi sarana buat uji coba juga kelayakan seniman-seniman yang ada di UPI gitu, dengan adanya kurasi karya dari kurator gitu. Lalu ada juga dari kriya yang memang sering ya kehitungnya dari kriya itu sering membuat workshop seperti membuat crochet dan lain-lain. Yang itu juga bisa menjadi tempat untuk berkolaborasi pikiran mahasiswa-mahasiswa yang kreatif di UPI gitu. Keren banget, berarti sejauh ini tuh emang programnya tuh udah banyak yang berjalan gitu kayak ya kan? Banyak banget. Emang ya anak-anak seni ini tuh kreatif banget, anak seni rupa kreatif banget, keren banget. Terus kalau misalkan kan tadi tuh banyak program ya Kang ya, banyak banget beberapa program, ada banyak juga yang udah terlaksana. Tapi kalau misalkan ngatur mahasiswa, ngatur tentang organisasi sama pelajaran sama matkul-matkul gitu tuh gimana sih Kang kalau dari akang-akang sendiri ini? Sebenarnya balik lagi ke masing-masing orangnya kayak gimana sih cara mereka memanage waktu, cara mereka memanage diri sendiri. Contoh kalau dari kita sendiri ini juga ada bahasan sama dosen ya. Terkait manage antara akademik dan juga organisasi. Di kita tuh dosennya tuh pokoknya pada semangat sampai akhirnya kita adu doktrin. Dosen mendoktrin bahwa nilai itu lebih penting daripada pengalaman, sedangkan kita mendoktrin anak-anak bahwa pengalaman itu lebih penting daripada nilai. Jadi di sini yang terjadi adalah ketegangan antara dosen dan mahasiswa, terutama di himpunan, untuk siapa yang lebih berhasil mendoktrin anak-anaknya. Nah, jadi seperti itulah, makanya bisa dibilang cukup unik bagi kita itu. Kalau secara pribadi itu berarti manajemen waktu ya. Manajemen waktu sama perkuliahan dan organisasi sebetulnya kalau sistemnya atau dalam struktur organisasinya memang jelas dan alur
timeline dari kerja setiap prokernya juga jelas, yang apa ya, yang dimana kita juga membiasakan diri supaya tidak ada budaya ngaret lagi. Ngaret itu apa ya bahasa Indonesia? Telat. Budaya telat lagi gitu, apa-apa tuh mepet. Iya. Nah itu pasti akan terganggu gitu. Tapi kalau kita manajemen waktunya baik gitu dari sisi timeline, rundown dan lain-lain, ya insya Allah bisa gitu. Ya sebenarnya tergantung kita juga sih, tergantung kepala-kepalanya kan. Kita yang menentukan waktunya. Nanti mereka juga yang mengikuti. Makanya harus dari atas dulu nih, harus disiplin. Itu. Wow, berarti ini tuh kayak balik lagi ya ke masing-masing orang-orangnya gitu, cara untuk memanage waktunya. Selagi orangnya bisa nge-manage waktu dengan benar, pasti gak akan ada yang keteteran gitu ya kan, gak akan ada yang berat sebelah juga, pasti bisa berjalan berbarengan gitu. Wah, gak kerasa ya kan kita udah ngobrol tentang Himasra dari A sampai Z. Tapi sayang banget sekarang waktunya terbatas, jadi kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Makasih buat Kang Irsyad sama Kang Sahrul udah sharing sama kita di sini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di Ruang Anak SD.